Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Ini untuk pembahasan soal PAS tema 5 untuk kelas 5. Oke, kita langsung saja. Ini soal PKN yang pertama. Nah, soal pertama, tindakan berikut yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah: A. Mementingkan kepentingan individu, B. Membeda-bedakan teman yang satu dengan yang lain, C. Bersama-sama melaksanakan kerja bakti, D. Bersikap primordialisme. Nah, jawabannya adalah D. Bersikap primordialisme. Oke, soal selanjutnya, keberagaman budaya bisa dijadikan sebagai A. Pemicu pertengkaran, B. Perekat persatuan kesatuan, C. Penghalang kemajuan, D. Pemisah persatuan kesatuan. Mana nih yang bisa dijadikan keberagaman budaya? Nah, jawabannya adalah B. Perekat persatuan dan kesatuan. Ini bisa dijadikan sebagai keberagaman budaya. Oke, soal selanjutnya. Salah satu contoh sikap yang mencerminkan kerukunan antar teman adalah, nah, yang pertama itu menghormati budaya lain. Seperti pada gambar, kita harus saling menghormati budaya lain, jangan mengolok-olok budaya lain. Terus saling membantu, itu adalah contoh sikap menghormati antar teman. Terus tidak sombong, jika bertemu sapa, dan itulah contoh sikap yang mencerminkan kerukunan antar teman. Oke, untuk soal selanjutnya, bila kerjasama antar umat beragama terwujud dengan baik, akan tercipta kerukunan antar umat. Nah, seperti pada gambar nih, semua umat beragama itu rukun. Jika kita kerjasama, maka akan terwujud. Nah, terus berikan contoh sikap yang menjaga persatuan kesatuan bangsa. Oke, yang pertama itu toleransi. Itu toleransi dengan menghargai perbedaan dan keberagaman yang ada. Terus mengedepankan musyawarah, mufakat, dan pengambilan keputusan bersama. Terus yang ketiga, tidak diskriminatif dan tidak membeda-bedakan perlakuan pada orang lain berdasarkan agama, suku, ras, budaya, dan lainnya. Terus yang terakhir, tidak mudah terprovokasi dan senantiasa berpikir positif. Nah, itu adalah contoh sikap yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, selanjutnya pembahasan soal untuk bahasa Indonesia. Warga desa mengeluh kerusakan ekosistem sungai yang mengakibatkan terganggunya siklus reproduksi beberapa jenis ikan. Selain itu, warga khawatir beberapa jenis spesies ikan yang berasal dari habitat sungai ini akan mengalami kepunahan. Jika tidak ditangani secara cepat dan tepat, warga mengaku beberapa waktu yang lalu perairan Lempuing Lembak Gerumbing jutaan ekor ikan mengapung. Kemungkinan ini disebabkan pencemaran limbah perkebunan kelapa sawit. Meskipun kerusakan alam ini sudah berlangsung sejak lama, belum ada upaya yang serius dari pihak terkait untuk mencegah kerusakan ekosistem ini semakin meluas. Pikiran utama teks tersebut adalah: A. Warga khawatir beberapa jenis ikan akan punah. B. Warga menemukan banyak ikan yang mengapung. C. Kerusakan yang terjadi sudah berlangsung lama. D. Warga mengeluhkan kerusakan ekosistem sungai. Oke, jawabannya adalah D. Warga mengeluhkan kerusakan ekosistem sungai. Soal selanjutnya, penyebab ikan mati adalah: A. Terkena limbah pabrik, B. Penggunaan pakan ikan yang berlebihan, C. Pencemaran limbah perkebunan kelapa sawit, D. Keracunan obat dari petani sekitar. Nah, penyebab ikan mati ini adalah karena disebabkan pencemaran limbah perkebunan kelapa sawit.
sehingga jutaan ekor ikan itu mengapung atau mati. Kalau mati, ikan itu terlihat mengapung. Jadi jawabannya adalah C, pencemaran limbah perkebunan kelapa sawit. Oke, soal selanjutnya, kejadian tersebut terjadi di daerah. Nah, kejadian ini terjadi di perairan Lempuig, Lembak, Gerumbing. Jadi jawabannya adalah A, Lempuig. Nah, untuk soal selanjutnya, gagasan menjadi pokok pengembangan paragraf tersebut adalah atau disebut itu disebabkan pencemaran limbah perkebunan kelapa sawit. Karena penyebab inilah pokok pembahasan menjadi mengembang. Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah ekosistem sungai rusak. Nah, ini judul yang tepat, ekosistem sungai rusak. Oke, selanjutnya pembahasan soal IPA. Oke. Interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut A, ekosistem, B, populasi, C, individu, D, komunitas. Jawabannya adalah A, ekosistem. Populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu disebut, ini adalah komunitas, karena makhluk hidup di daerah tertentu. Segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup adalah pengertian dari A, lingkungan, B, populasi, C, individu, D, komunitas. Jawabannya adalah A, lingkungan. Ekosistem dunia ini dibagi menjadi dua, yaitu A, alami dan kimiawi, B, alami dan buatan, C, buatan dan kimiawi, D, buatan dan siklus. Nah, jawabannya adalah B, alami dan buatan. Ekosistem itu ada dua, alami dan buatan. Ekosistem mengalami perubahan baik secara alami maupun karena kegiatan manusia. Berikut faktor perubahan ekosistem alami. Kecuali A, tsunami, B, puting beliung, C, banjir, D, menebang pohon. Mana yang bukan ekosistem alami? Tsunami adalah ekosistem alami. Puting beliung, ekosistem alami. Banjir, ekosistem alami. D, menebang pohon, ekosistem buatan. Ini bukan ekosistem alami, karena menebang pohon itu dilakukan oleh manusia, tidak secara alami. Selanjutnya soal IPS. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal A, 27 Oktober, B, 28 Oktober, C, 29 Oktober, D, 30 Oktober. Nah, Sumpah Pemuda itu diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Oke, soal selanjutnya, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kalimat tersebut merupakan bunyi sumpah butir ke A1, B2, C3, D4. Nah, ini ada teks Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Terus bait kedua atau butir kedua yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ini butir ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, dari teks Sumpah Pemuda ini, manakah yang sesuai dengan pertanyaan ini? Nah, jawabannya adalah B2.
B2. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal A 20 Mei 1907, B 20 Mei 1908, C 20 Mei 1909, D 20 Mei 1910. Manakah jawabannya? Nah, jawabannya adalah B 20 Mei 1908. Nah, tokoh yang mendirikan Budi Utomo adalah A. Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo, B. Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Insinyur Soekarno, C. Dr. Sutomo dan Insinyur Soekarno, D. Dr. Sutomo dan Muhammad Hatta. Oke, gambar ini menunjukkan ini adalah pendiri dan penggagas organisasi Budi Utomo. Ini adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan ini adalah Dr. Sutomo, pendiri organisasi Budi Utomo. Nah, manakah yang jawaban yang sesuai dengan gambar? Nah, jawabannya adalah A. Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Oke, soal selanjutnya. Kongres Pemuda diadakan di kota A. Bandung, B. Jakarta, C. Surabaya, D. Semarang. Nah, jawabannya adalah B. Jakarta. Oke, soal selanjutnya yaitu SBDP, Seni Budaya. Langsung saja. Tuliskan 3 judul lagu wajib nasional yang memiliki tangga nada diatonis mayor. Nah, ini beberapa lagu wajib nasional yang memiliki diatonis nada mayor. Yang pertama, lagu Hari Merdeka. Kedua, Halo Halo Bandung. Ketiga, Garuda Pancasila. Keempat, Maju Tak Gentar. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi ini adalah 3 contoh judul lagu wajib nasional yang memiliki tangga nada diatonis mayor. Oke, soal selanjutnya, tuliskan 3 judul lagu wajib nasional yang memiliki tangga nada diatonis minor. Yang pertama yaitu ada Mengheningkan Cipta, lagu Syukur, Bagimu Negeri. Nah, ini adalah lagu wajib nasional memiliki tangga diatonis minor. Tuliskan ciri-ciri lagu diatonis mayor. Nah, ciri-ciri lagu diatonis mayor itu adalah bersifat semangat, sifatnya riang gembira, diawali dan diakhiri nada do sama dengan C, mempunyai pola interval yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Oke, soal selanjutnya, tuliskan ciri-ciri lagu diatonis minor. Nah, ini kebalikan dari diatonis mayor, yaitu bersifatnya sedih, kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La sama dengan A, terus mempunyai interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, ini adalah ciri-ciri lagu diatonis minor, kebalikan dari diatonis mayor sifatnya. Nah, itulah pembahasan soal PAS tema 5 untuk kelas 5. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal PAS selanjutnya.